Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bersama saya di sini Dafa Claudio Irfansyah di podcast Asidikia khusus edisi Ramadan. Bersama saya di sini rekan saya Kang Alwi Jamalul Ubaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dafa. Alhamdulillah kita sudah bisa dipertemukan di sini di khusus edisi Ramadan ini. Kang Alwi, untuk beberapa hari ini apa sih kesibukannya? Karena sebentar lagi itu masuk bulan Ramadan ya. Jadi mungkin kesibukan dari awal bulan Sya'ban, karena sebagian ulama itu mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan persiapan untuk Ramadan. Mungkin salah satunya saya menyiapkan diri untuk khidmat nanti di bulan Ramadan nanti. Gitu. Berarti ini teman-teman nih, Kang Alwi ini selama ini sebelum bulan Ramadan, Kang Alwi untuk menjemput bulan Ramadan, Kang Alwi menyiapkan dirinya dengan baik itu persiapan spiritual ataupun persiapan fisik tentunya ya Kang Alwi ya. Ya enggak semuanya sih. Enggak semuanya. Masih belajar lah. Berarti gitu tuh teman-teman. Jadi ini Kang Alwi membagi tipsnya nih kepada teman-teman di rumah yang sedang menonton sekarang. Lanjutnya nih Kang Alwi, sebelumnya Kang Alwi ini sehat aja kan, sebelum datang ke sini sehat aja. Alhamdulillah sehat walafiat. Wafaqanallahu iya wa iyakum. Insyaallah amin. Kang Alwi, berhubung sekarang ini kan kita mau masuk sudah masuk malah ini ke nuansa suasana Ramadan. Kang Alwi sendiri gimana sih pendapat Kang Alwi tentang maraknya euforia dari bulan suci Ramadan ini? Apa sih keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri? Untuk keutamaan bulan Ramadan sendiri ya, itu sangat banyak sebenarnya. Salah satunya itu melihat dari nama ya. Nama Ramadan sendiri itu dalam salah satu kitab karya Dr. Zain Al-Idrus, beliau menuliskan satu kitab yang judulnya itu Al-Asma'u Syahri Ramadan. Beliau menyebutkan di situ ada sekitar 17 nama untuk bulan Ramadan. Itu kan menunjukkan bahwa Ramadan itu dari sisi namanya saja sudah istimewa. Kathratul asma tadullu ala khosiyatil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan akan keistimewaan sesuatu yang dinamai. Itu melihat dari sisi namanya saja itu. Kalau melihat dari sisi ibadahnya sendiri, puasa itu sebenarnya dalam satu kitab Al-Ghazali mengatakan, ya Ulumuddin maksudnya, mengatakan bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang istimewa karena tidak memiliki hitungan matematis dalam ganjarannya itu. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi gini nih teman-teman nih, dari bulan suci Ramadan yang sebenarnya bulan suci Ramadan ini kan identiknya dengan puasa nih. Ditambah lagi tadi Kang Alwi juga menambahkan bahwasanya bulan suci Ramadan sendiri memiliki 17 julukan ya Kang Alwi. 17 julukan. 17 julukan, sangat luar biasa. Itu yang ditulisnya saja loh. Mungkin masih ada lagi karena sirinya itu kan ada banyak ya, Al-Qur'an. Itu diambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi. Dr. Zain menyebutkannya ada 17. Tapi beliau menyebutkan masih bisa memungkinkan ada banyak lagi dari nama-nama Ramadan ini. Ini sangat istimewa sekali Ramadan sendiri. Yang disebutkan hanya 17, apalagi yang tidak disebutkan masih banyak lagi. Nah, kemudian tadi yang sedikit membuat saya penasaran nih teman-teman yang di rumah dan juga Kang Alwi. Tadi Kang Alwi menyebutkan bahwasanya puasa itu tidak bisa dihitung secara matematis. Nah, itu gimana tuh maksudnya tuh? Jadi begini, Mas Dafa. Terkait ibadah puasa itu Allah menisbatkan ibadah ini pada zatnya. Beda halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Dalam hadis qudsi, ini hadis riwayat Bukhari ya, disebutkan bahwa kullu amal ibni adama lahu illa shaum fa innahu li wa ana adzibi. Itu hadis Bukhari itu. Setiap amal dari anak cucu Adam itu miliknya kecuali puasa. Kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah ini dalam hadis tersebut itu
Al-Ghazali mengomentari bahwa dari hadis tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa ibadah puasa itu istimewa dari ibadah-ibadah yang lain. Itu. Karena dinisbatkan langsung kepada Allah, Allah yang akan membalasnya sendiri. Kalau misalnya nih, tadi kan Kang Alwi bilang kalau misalnya bulan puasa itu dinisbatkan kepada Allah. Terus yang ibadah-ibadah lain itu dinisbatkannya kepada siapa dong? Itu mungkin hanya seperti frasa ya, frasa bahwa frasa yang menunjukkan bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang istimewa. Sama seperti ini, penjelasan sederhananya seperti ini. Sama seperti halnya semua tanah yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah kan. Tapi ada beberapa tempat istimewa yang disandarkan langsung kepada Allah seperti Baitullah. Itu tidak menafikan bahwa semua tempat selain Baitullah itu sebenarnya juga milik Allah, karena memiliki keistimewaannya itu sendiri. Suatu tempat itu dianggap istimewa. Sama seperti puasa, sebenarnya ibadah yang lain pun Allah yang akan membalasnya. Cuma karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang istimewa, maka dinisbatkan langsung kepada Allah. Kata Allah, illa shaum fa innahu li wa ana adzibi. Aku yang akan membalasnya. Tuh, seperti itu. Berarti kalau misalnya tadi berdasarkan dari analoginya Kang Alwi, bahwasanya semua amalan ibadah itu sebenarnya juga Tuhan yang memberikan ganjaran. Iya. Tetapi ada yang membuat puasa ini lebih istimewa. Dikarenakan tadi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kemudian Kang Alwi, mungkin ada nggak sih yang menurut Kang Alwi sendiri nih yang membuat puasa itu menjadi lebih istimewa daripada ibadah-ibadah lainnya? Al-Ghazali sendiri menyebutkan kenapa puasa itu ibadah yang dinilai istimewa ada dua. Salah satunya kan tadi dinisbatkan kepada Allah, itu alasnya ada dua. Yang pertama itu karena ibadah puasa adalah ibadah yang hitungannya itu hanya diketahui oleh Allah. Sirrun bainal abdi wa baina rabbi. Seperti itu kira-kira. Kalau contohnya seperti ini, yang namanya ibadah puasa, kita tidak tahu kan apakah dia memang benar puasa atau pura-pura puasa. Bisa saja kan kemudian di siang hari karena sedang panas-panasnya kemudian dia masuk ke kamar mandi minum, tidak ada yang tahu. Sirrun bainal abdi wa baina rabbi. Itu yang pertama, kenapa istimewa. Yang kedua, ibadah puasa itu adalah salah satu tameng, terutama tameng bagi pemuda yang sedang pemuda untuk menahan syahwatnya, terutama pemuda yang tidak atau belum menikah ya. Dalam hadis muttafaqun alaih kan disebutkan ya ma'syarus syabab faman istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu dari kalian untuk untuk menikah, maka segeralah menikah. Yang belum mampu, berpuasalah, karena itu menjadi tameng. Maksudnya apa? Ini menarik karena 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW sendiri itu sudah memberikan tips bagaimana seorang pemuda menahan dirinya dari gejolak syahwat. Dalam hadis lain disebutkan bahwa innal syaitana la yajri min ibni adama majrad dam fadoyiku majarihi. Syaitan itu mengalir di tubuh anak Adam lewat aliran darah. Ini sebenarnya kalau seumpama kita melihat dari maknanya, Rasulullah itu mengajarkan kita untuk menahan diri dari syahwat dengan cara berpuasa. Karena puasa itu kan karena asupan gizi itu kan diperoleh dari makanan kan. Ini awalnya runtutan seperti ini. Yang namanya syahwat itu diperoleh dari asupan gizi. Gizi itu diperoleh dari makanan. Nah, oleh karena kita ingin menahan diri dari syahwat, maka kita harus menahan sesuatu atau wasilah yang menjadikan gizi itu masuk ke dalam tubuh, itu dengan cara puasa. Seperti itu kira-kira.
Mungkin nih, ini dikarenakan ketulusan dari Kang Alwi sendiri untuk menasihati kita teman-teman semua. Kang Alwi bilang kalau ibadah itu kan emang hubungan kita sama Tuhan tuh, makhluk sama Tuhan. Jadi emang harus diperbaiki. Mumpung apalagi sekarang ada di bulan suci Ramadan. Demikian adanya mungkin teman-teman, sebelum kita tutup jangan lupa like, comment, and subscribe akun YouTube dari channel Pondok Pesantren Asidikia. Demikian adanya, terima kasih Kang Alwi. Sama-sama Mas Dava. Aduh. Ini benar-benar sangat menarik sekali pembahasan kita hari ini. Jadi teman-teman jangan lupa terus ikuti kami di channel Pondok Pesantren Asidikia. Demikian adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.